Mulai boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita berjumpa kembali rutinan malam Kamis ngaji bersama musyawarah. Semoga acara ini terus berjalan lancar, mendapat ilmu manfaat, barokah, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pengajian request permintaan teman-teman dan juga tamu saya kemarin untuk menerangkan tentang sholat syariat, tentang sholat yang memang dibahas oleh orang syariat juga orang hakikat. Semoga ini nanti keterangan ini semoga bermanfaat karena kita ini hidup 24 jam ini kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Tapi teman-teman juga orang-orang ini mungkin kurang paham tentang sholat yang sebenarnya. Saya akan terangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat ini ada sholat, ada sholawat. Sholat harfiah bermakna ini rahmat, kasih sayang. Sholawat ini jamak daripada sholat. Jadi kasih sayang yang jamak. Mana utama? Nah, kemarin ada yang tanya mana utama sholat dengan sholawat. Ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan sholawat. Tapi kalau menurut di sini ada nanti ayatnya. Lebih utama sholawat daripada sholat. Sholat bermakna harfiahnya itu rahmat. Artinya welas asih. Welas asihnya siapa? Nah, ini. Kalau sholat ini mufrad. Haris bersolat. Saya bersolat. Lihud juga bersolat. Itu mufrad. Artinya kasih sayang kepada diri sendiri. Nanti saya bahas. Kalau sholawat ini jamak daripada sholat, jamak taksirnya. Jadi Haris kasih sayang kepada Kak Majuri, kepada dirinya, kepada saya, kepada ini. Lebih utama sholawat. Di sini surat Al-Mu'min, ini ada surat Al-Mu'min juga saya tulis ini, ada surat Toha, juga ada surat Al-Baqarah, ini lengkap. Juga ada surat Al-Ma'arij tentang sholat. Ini biar kemarin saya ditanya, oh Pak Ustadz, kalau ada dalil enak ya, ini dalilnya. Biar tidak bicara hanya sebatas bicara. Dalilnya ini tentang sholat di surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata lidikri. Ini saya bahas di surat Toha ayat 19. Ayat 14. Innani
sak temeni ingsun. Katanya Gusti Allah ini. Innani sesungguhnya saya. Iku anallah. Iku ana saya kata Allah. Iku Allah. Allahu Allah. Jadi sesungguhnya saya ini Allah. Katanya Allah. Kalau sampian jangan menganggap saya, nggak boleh. Yang saya ini Allah. Saya, saya. Nah, ini nggak boleh. Kalau menurut ayat ini. Innani anallah, innani sak temeni ingsun. Iku ana, ingsun, iku Allah, Gusti Allah. Iku la ilaha, ora ono ilah, ora ono Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illa ana, kecuali saya. Katanya Allah. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang menciptakan alam semesta ini illa ana. Ini pengakuan dari Gusti Allah. Maka Allah memerintahkan fa'budni. Maka ayo beribadahlah kamu kepada saya. Tanya Allah. Lalu wa aqimis sholah dan jumeneng mengerjakan sholat. Ini perintah langsung dari Allah. Supaya apa? Lidzikri, untuk ingat kepada saya. Ini maksudnya sholat. Kasampian itu bersolat ini untuk apa sebenarnya? Lidzikri, untuk mengingat saya, untuk berzikir kepada saya kata Allah. Maka kita ini ada perbedaan. Kemarin-kemarin itu ada orang syariat, oh sholatnya harus begini, sholatnya harus begini. Memang ini hukum syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran diterangkan sholat ini ada 3 macam. Biar sampean paham ini. Orang syariat harus paham, orang hakikat harus paham. Biar makrifat kepada Allah. Karena ini saya disuruh untuk menerangkan ini. Ya selebihnya nanti musyawarah, sekurangnya nanti musyawarah. Tanya jawab, musyawarah, keilmuan. Yang satu ini sholat waktiyah. Sholat waktiyah ini yang dikerjakan sama sampean semua orang syariat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayatnya di surat ini di surat kini jam HP nut center hut kene tulisnya hut biar di surat An-Nisa ini ayat 103. Ini biar ada dalil nas, dalil Al-Qur'an. Biar jelas. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ini sholat waktiyah. Sholat waktiyah itu awaluhu bitakbir, awalnya dengan takbir Allahu Akbar. Lalu ruku, iktidal, sujud, duduk, wa akhiruhu bisalam. Akhirnya dengan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat waktiyah. Sholat yang ada waktu. Innas sholata sak temeni sholat. Iku alal mu'minina ing atase wong mukmin. Jadi sesungguhnya sholat untuk orang mukmin, orang percaya, orang iman. Kitabam mauquta, ditentukan waktunya. Ini sholat waktiyah, ditentukan waktunya itu apa?
duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang selalu dibincangkan. Biar paham sampean nanti kalau ada yang berbicara begini biar sampean bisa menjawab, bisa enak. Ini sholat waqtiyah. Awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Ini sholatnya orang syariat. Karena kemarin itu masa ada orang hakikat, ada orang makrifat. Kalau orang waliullah makrifat katanya tidak sholat. Itu jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Karena mungkin orang-orang itu menguji tentang keilmuan kita. Jangan dibenarkan. Karena ada. Nanti saya terangkan. Ini sholat waqtiyah. Ada di surat An-Nisa. Kalau yang kedua sholat wusto. Sholat tengah. Sholat batin. Sholat hati. Zikir. Itu sholat. Karena sholat ini maknanya rahmat. Ulas asih. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Biar sampean nanti dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini dalilnya. Hafidu ngroksuo sira kabeh. Menjagalah kamu semua. Ala sholawati ingatasi sholawat. Nah ini antara sholawat dengan sholat di sini. Lebih utama sholawat. Dahulu sholawat ayatnya daripada sholat. Hafidu ala sholawati was sholati. Nah di sini. Hafidu ngruksuo sira kabeh. Menjagalah kamu semua. Menjaga apa? Alas sholawati engatasi sholawat. Welas asih. Saya ke Paslihut. Ayo Hud makan. Kalau enggak punya rokok monggo Hud. Ayo Pak Haris minum kopi. Nah ini juga sholawat. Di sini. Ngereksuo was sholatih dan sholat. Apa di sini? Sholatnya. Al-wusto, sholat wusto, sholat tengah, sholat hati, selalu berzikir kepada Allah. Biar nanti sampean tanya kalau kurang paham. Wakumu, lalu wakumu lan jumenengo sira kabeh lillahi karena Allah qanitin. Ini qanaah. Jadi untuk kepada Allah sampean jumeneng, selalu jumeneng. Nah di sini dalilnya, monggo Mas Faruk nunggu dulu. Ini nanti Mas Faruk insya Allah bertanya tentang ini karena beliaunya rodok-rodok paham juga. Jadi yang kedua, yang pertama sholat waqtiyah, ini dalilnya. Yang kedua sholat wusta, ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 238. Kalau sholat waqtiyah dalilnya di surat Toha, ini ayat 14. Lalu yang ketiga sholat daim. Nah, sholat daim ini bagaimana? Ini yang paling utama. Ini di surat Al-Ma'arij ayat 28. Walladina hum ala sholatihim daimun. Ini. Walladina hum utawi wong akeh. Orang banyak. Iku hum utawi wong akeh. Iku ala sholatihim engatasi sholati wong akeh. Iku daimun podo
daim, langgeng. Jadi orang banyak ini selalu bersolat, ini termasuk orang pilihan. Solat daim ini. Orang solat daim ini, bagaimana caranya solat daim? Kemarin saya ditanya, bagaimana caranya solat daim? Monggo. Jangan orang banyak kalau bertanya ini. Khusus kalau solat daim ini. Sebenarnya daim itu di mana? Rahasianya itu apa? Bagaimana kita bersolat daim? Ini memang ada cara. Niat ingsun solat daim. Ada juga. Tapi yang daim itu di mana? Nah ini monggo. Sampian nanti kalau ingin tahu berdua. Biar sampian 24 jam ini selalu daim. Artinya selalu sholatnya itu langgeng. Masa ada sholat waktiyah 24 jam? Kan gak ada. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu diperintah oleh Allah untuk sholat waktiyah. Sehingga dihadang oleh Nabi Musa sampai tinggal 5 rakaat, 5 waktu. Pertama, kalau di kitab Ar-Dardir itu sholat ini 50 waktu, 24 jam. Lesot ang kidis. Cek lema bakto pading kayak nggak mau nggak mau sholat, apalagi 50 waktu. Nih, nah itu. Jadi di sini definisi sholat itu sebenarnya kita harus mempunyai kasih sayang. Kalau seorang tidak mempunyai kasih sayang, nol sholatnya. Karena as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Perbuatan keji dan perbuatan tidak baik. Kalau kita merasa rasa ini mempunyai kasih sayang, tidak akan mencelakai orang, tidak akan merugikan orang lain karena mempunyai rasa kasih sayang. Ini. Ada kemarin bagaimana dengan sembahyang? Apa sembahyang itu? Kemarin ada yang tanya sama saya, sholat dengan sembahyang itu apa perbedaannya? Beda. Kalau sholat ini maknanya kasih sayang, rahmat, bahasa Arab. Tapi kalau sembahyang, bahasa Jawa. Sembah, menyembah yang kepada Tuhan. Ini. Sembahyang itu, menyembah itu, ubudiyah itu bukan bermakna sholat, tidak. Ubudiyah ini, ubudiyah, sembah, menyembah, persembahan. Hidup kita dipersembahkan. Bentuknya banyak, ada sholat, ada sedekah, ada membantu orang, ada kasih sayang kepada orang. Banyak, biar sampean paham. Karena di sini, innani anallahu la ilaha illa ana. Pertama, fa'budni. Beribadahlah kamu semua. Bukan sholat, beribadahlah. Ibadah, pengabdian. Seumpama Haris bekerja kepada saya. Pak Haris mengabdi. Kalau mengabdi bagaimana? Iya, apa kata saya? Itu pengabdian. Lalu setelah mengabdi, wa aqimis sholah, mengerjakan sholat. Nah, sedangkan sholat ada 3 macam. Al-Quran ini ada sholat waktiyah, ada sholat usto, ada sholat daim. Ayatnya kalau sholat waktiyah itu di surat An-Nisa. Ini ayat 103. Innas sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau sholat usto ini ada di surat Al-Baqarah
ayat 238, hafidu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau sholat daim ini ada di surat Al-Ma'arij ayat 23. Walladzina hum ala sholatihim daimun. Ini orang yang selalu menyalahkan orang lain, ini tidak mengerti tentang ini. Itu. Jadi kalau mengerti tentang ini tidak menyalahkan orang lain. Apalagi saling memfitnah. Ini tidak boleh. Ini biar sampean paham. Nah, ini saya akan menerangkan sedikit tentang makna gerakan sholat. Kadang orang, mohon maaf, orang hakikat tidak mau sholat waktiyah. Itu salah besar. Orang makrifat tidak sholat. Benar. Kenapa? Karena beliaunya ini tidak mengaku sholat. Kalau orang makrifat. Kalau Pak Haris, orang am, ini mengaku usolli, mengaku sholat. Saya pun begitu, mengaku sholat. Sebenarnya yang sholat ini siapa? Gitu. Jadi kita ini berbeda makom. Kalau makom syariat ya ini makom hakikat, makom marifat begitu. Biar nanti sampean berpikir nanti di rumah, oh begini ya. Ini. Jadi kita mohon maaf, kemarin itu ada teman-teman, oh kamu nggak sholat, kamu jangan seperti itu. Kadang orang, mohon maaf ini, sholat ini kadang nyuncung bendera, berbendera, sholat aja nanti tawaki de orang. Padahal tidak begitu. Kalau orang makrifat, kalau orang belajar hakikat, mengerti tentang hakikat, tidak peduli. Artinya tidak mengaku diri ini yang sholat. Kalau orang hakikat, ini yang sholat ini siapa? Yang disembah siapa? Yang diingat siapa? Maka di dalam hakikat itu zat melihat, menyaksikan sifat sholat itu. Ini sampean nanti bisa berkomunikasi dengan saya, bisa bertanya, apa sebenarnya itu sholat? Nah, maka di dalam surat Al-Mu'min ayat pertama, ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini di surat Al-Mu'min. Qad aflaha, sungguh beruntung. Teman-teman, aflaha, sampun beruntung. Sopo al-mu'minuna, wong kang iman kabeh. Jadi sangat beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beruntung yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina utawi wong akeh iku hum utawi wong akeh iku fi sholatihim eng dalem sholati wong akeh iku khashi'un padha khusyuk. Jadi orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung adalah alladzina hum, orang banyak, fi sholatihim, di dalam sholatnya orang banyak itu khashi'un, khusyuk.
Itu orang yang beruntung. Apakah sampean termasuk orang yang beruntung ini? Apakah kita ini termasuk orang yang sholatnya khusyuk? Bagaimana sholat khusyuk ini? Mohon maaf. Ini kadang Allahu Akbar, ingat laut, ingat yang mau nanam padi, ingat embek, ingat sapi. Apa khusyi'un ini? Di dalam Al-Kautsar pun inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Di sini. Jadi kita ini harus paham tentang sholat itu. Kalau bisa, monggo belajar, harus bisa. Sholat waktunya kita harus khusyuk. Nah, di sini saya terangkan nanti maknanya gerakan sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Sholat waktunya ini. Yang selalu dikerjakan seluruh umat manusia yang Islam, yang mukmin. Nah, takbiratul ihram itu bagaimana kita untuk khusyuk? Biar paham, biar tahu sampean artinya takbiratul ihram itu bagaimana ya Allahu Akbar. Di sini. Maka di dalam takbiratul ihram ini maknanya ini perpisahan dari selain Allah. Kalau sudah takbiratul ihram, kita merasa sudah berpisah dari selain Allah, apa saja. Berpisah dari embek, berpisah dari ikan, berpisah dari istri, anak, sudah berpisah. Hanya menuju kepada Allah. Ini biar sampean khusyuk sholatnya. Sampean khusyuk. Ini takbiratul ihram. Lalu yang kedua, gerakan yang kedua ini ruku. Ini ruku. Ini selaras akal dengan kolbu. Bagaimana caranya akal ini sama dengan hati? Ini makna ruku. Itu sholat. Makanya kalau orang tidak mau sholat, ya monggo nggak apa-apa terserah. Tapi monggo ayo. Kita ayo. Walaupunlah duhur, asar, nanti maghribnya hilang, yang penting tidak hilang. 24 jam ini. Apa lain, sholat lain itu. Jamaah. Itu. Apa masih itu orangnya? Ya. Lalu iktidal. Ini iktidal. Sudah ruku, iktidal maknanya apa itu? Itu iktidal adalah puncak kesadaran. Waktu sampean iktidal, sadar kita. Siapa saya ini? Untuk apa saya ini? Menghadap siapa saya ini? Biar sampean khusyuk sholatnya. Nanti sampean bisa bertanya. Lalu sujud. Nah, sujud ini lapisan bawah kesadaran. Jadi sudah sadar lalu sujud. Kenapa kok saya ke tanah sujudnya? Ini kembali sampean. Dicipta dari Allah, dasarnya itu dari bumi. Lalu yang gerakan nomor 5 ini duduk 2 sujud. Nah, ini duduk 2 sujud ini artinya introspeksi diri. Jangan ada keakuan, introspeksi. Introspeksi itu membaca diri. Biar sampean enak sholatnya. Biar nanti sholatnya khusyuk.
Oh, saya waktu duduk sholat, saya ini, bagaimana seharusnya saya ini? Benar apa salah saya ini? Introspeksi diri. Lalu gerakan yang nomor 6 ini tahiyat awal. Ini tahiyat awal. Tahiyat awal ini menyaksian kepada Allah. Ini bentuk syahadat. Penyaksian kepada Allah. Karena syahadat ini ada 2. Syahadat tauhid, la ilaha illallah, lalu syahadat Muhammadur Rasulullah. Biar sampean tahu. Ini di dalam tahiyat pertama ini penyaksian kepada Allah. Lalu gerakan nomor 7 tahiyat akhir. Penyaksian kepada Allah dan penyaksian kepada Muhammad Rasulullah. Enak sampean nanti kalau sholat. Lalu salam. Ini termasuk sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam apa? Ini hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Sehingga jangkep sampian hidup enak. Kalau melakukan sholat yang benar. Nah, adapun tata caranya itu ada di kitab fikih. Itu ada Safinatun Najah, ada Sulam Taufik, banyak itu. Lalu bagaimana kita untuk sholat yang benar ini? Monggo belajar. Bagaimana ya kalau tidak tahu tentang sholat? Apakah harus tidak sholat? Harus sholat. Sebelum kamu mati dikubur ya harus sholat. Sebelum disolati harus sholat. Tapi kalau berbicara tentang hakikat, ya monggo ke dalam. Siapa yang sholat ini? Lalu takbiratul ihram, sampian siapa yang takbir ini? Siapa yang menggerakkan ini? Nah, maka kita harus mengenal tentang syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah. Itu bermakna la. Itu sifat nafsiyah. Sifat 20. La. Tidak ada. Tidak ada yang ada. Tidak ada yang hidup. Tidak ada yang ada. Ini. Biar sampean tahu tentang hakikat diri ini. La. Tidak ada. Illah. Ini sifat salbiyah. Wujud kidam bako muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Ini sifat salbiyah 4. La. Illah. Kecuali. La ilaha. Ini la ilaha ini. Ilah ini sifat salbiyah yang 4. Illah. Ini ilah. Ini makanya kita harus ngaji tentang sifat ma'ani ini. Ada di sifat ma'ani yang 7. Illah. Allah itu ada di sifat maknawiyah. Kalau orang ngaji bener ini. Jadi syahadatnya sampian betul. La ilaha illallah. Ini 20 sifat. Kalau la ini sifat nafsiyah. Ilah ini sifat salbiyah. Illah itu ada di sifat ma'ani.
Allah sifat maknawiyah yang ke-20. Jadi syahadatnya sampean dikuasai. Nah, menyaksikan siapa? Nah, ini Allah Muhammad Rasulullah. Ini ada di sholat. Sehingga apa? Di rukuk sampian, sujud sampian, kesadaran sampian, nanti duduknya introspeksi diri, nanti tahiyatnya apa? Penyaksian tentang Tuhan, tentang Allah. Lalu tahiyat yang kedua penyaksian tentang Tuhan dan Rasulnya. Sehingga terakhir salam. Salam itu hablum minallah wa hablum minan nas. Ini makna gerakan sholat. Kadang orang ada yang nggak mau sholat. Ya monggo, nggak apa-apa, itu urusannya terserah. Tapi ingat bahwa sholat ini ada 3. Kalau sholat waktiyahnya tidak digunakan, tidak dikerjakan, apalagi daimnya, apalagi ustonya. Banyak yang kurang paham tentang ini. Memang kemarin itu ada permasalahan. Oh, kamu sholatnya bagaimana? Kamu sholatnya bagaimana? Sudahlah. Kalau orang mengerti, jangan seperti itu. Orang itu ada yang betul-betul sholat di dalam, minggir pada orang lain. Memang afdhalus sholat jam'iyah. Sholat berjamaah. Tafdilu ala sholatil fatih. Lebih utama dari sholat sendirian. Itu sholat waktiyah. Maka kalau saya bahas tentang sholat daim ini, bukan kita yang sholat. Takbirmu adalah ini. Sujudmu adalah. Bukan sampian yang sujud. Jangan merasa sampian yang sujud. Tapi kalau sholat daim. Yang daim itu yang bagaimana? Siapa yang daim itu? Ini rahasia Allah, tapi kita harus tahu. Biar sampian ini nanti. Nah, kemarin saya terangkan pulangnya ini biar enak. Gitu. Jadi saya terangkan di sini karena ini ada request dari teman-teman juga tamu saya ini tentang sholat ini harus dibedakan. Yang ilmu ini ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ada sholat waktiyah, ada sholat usto, ada sholat daim. Tapi kita harus paham tentang ini. Kalau memang betul-betul orang yang beriman, orang yang beragama. Itu. Maka di sini awwaluddin ma'rifatullah. Jadi awalnya agama itu ma'rifatullah itu benar. Karena di sini innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholah. Lalu di ayat lain wa sawwaituhu wa nafakhtu min ruhi. Nih. Wa nafakhtu min ruhi faquu sajidin. Ini ruh ini sebenarnya sudah ketemu sama Allah. Ruh sampian ketemu, ruh Pak Saruk, ruh saya ketemu. Tapi terhalang oleh dunia ini, oleh kehidupan, maka sehingga sampian ini tidak berdaya. Sampian ini tertutup. Wa quu sajidin. Maka tunduklah katanya Allah. Sajidin, ayo sujud. Sehingga apa? Sajadul al malaikatu kulluhum ajmain. Semua malaikat itu sujud. Tapi illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Tapi iblis tidak mau sujud. Karena tidak ada keakuan aba. Itu.
Ini tentang sholat. Apakah berat sholat itu? Kalau orang yang betul-betul paham tentang sholat, enak sholat itu. Tenang. Karena isinya tadi ini takbir, apa, ruku itu bagaimana, i'tidal bagaimana, sujud bagaimana, duduk, tahiyat, salam itu bagaimana. Ini isinya sebenarnya kasih sayang. Itu jadi pernah ada apa namanya orang-orang pinter, artinya orang-orang betul-betul khusyuk beribadah juga. Nabi Musa pernah ditanya tentang ini. Sholatmu itu Musa untuk kamu, sedekahmu itu Musa untuk kamu. Karena apa? Sampian sholat. Nah, ini kan tenang ini. Mengangkat tangan atau kan ini sunat mengangkat tangan ini. Kalau di syariat, di fikih ini sunat. Walaupun begini nggak apa-apa. Jadi takbirnya itu wajib. Allahu Akbar. Ini sudah tenang. Karena apa? Menghilangkan dari selain Allah waktu takbir itu. Lalu ruku. Ruku itu apa? Enak kita. Akal sejajar dengan hati. Jadi kalau sampean berdiri akalnya di atas, hatinya di bawah. Tapi kalau ruku sejajar. Kalau sujud akalnya di bawah, hatinya di atas. Ini sebenarnya untuk kamu semua. Sehingga apa? Sehingga hablum minallah wa hablum minannas. Kasih sayang. Sehingga nanti dapatnya sholat ini tanha anil fahsyai wal munkar. Gitu. Monggo sambil diminum yuk. Monggo, ayo kalau mau ada yang tanya. Ya, rokok. Monggo. Ini biar ada yang hidup. Biar gak ngantuk. Monggo. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini mengenai pembahasan sholat. Jadi orang sholat ini kan membutuhkan syarat rukun. Bahasanya untuk menghadap yang maha suci ini kan syarat rukunnya kan dari dohiriahnya saja kan harus sampai batiniahnya kan harus suci. Makanya orang kan sedikit-sedikit najis gini. Makanya kalau ingin menghadap yang suci, yang maha suci ini kan harus kita ini dalam keadaan suci. Berarti bukan semata-mata dohiriyah yang dihadapkan untuk bersolat kepada yang maha suci. Makanya sekarang kalau kita bicara masalah najis itu sudah kita ini menghadap yang suci ini kalau cuma dohiriyah yang menghadap itu sudah mengantongi najis gitu. Termasuk najis dohiriyahnya, termasuk najis batiniyahnya. Nah, yang perlu kita hilangkan. Makanya kalau ingin sholatnya itu menghadap yang suci itu supaya plong, itu harus antara sholat dohiriyah dan batiniyahnya harus memang kosongkan. Makanya supaya tidak dibawa kita menghadap yang suci, soalnya kan begitu. Ya mohon dibantu sama Pak Rosid untuk menjabarkan masa ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Faruk supaya dibantu tentang kita ini merasa najis apa tidak bersolat ini. Nah ini kita buka di sholat waktiyah. Ini
Jadi untuk dibantu katanya Mas Faruk ini memang mohon maaf ini. Manusia ini katanya teman-teman kemarin ada, wah apa jong asolat bitaina. Masa iya? Masa menghadap Allah dengan mohon maaf ada tainya ini? Ada yang seperti itu. Nah ini makanya kita harus mengenal tentang gerakan sholat ini. Maha suci, kita hidup apa menghadap ke maha suci ini, apakah kita suci? Kalau menunggu sucinya, manusia itu tidak suci. Memang tempatnya najis. Karena dengan dohirnya najis, tapi ruhnya suci. Karena ruh ini bukan punya sampian, tapi badan sampian. Monggo, sampian nanti bertanya lagi nggak apa-apa. Apakah nanti tidak sholat? Tetap sholat waktu ini harus dengan dohir dan batin. Dohirnya bagaimana? Allahu Akbar. Tapi batinnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Rasanya, takbirnya, perpisahan dari segala sesuatu selain Allah. Ini sholatnya orang khosyi'un. Kalau tidak, mohon maaf, kalau kita sholatnya tidak memakai takbir, ini berarti sholat wusto, berarti sholat daim. Lain lagi, ini sudah tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat dan ma'rifat. Bisa tidak sampian sholat daim? Kalau pikiran kita selalu memikirkan, oh nanti perempuan itu, Tapi kalau orang makrifat, tapi rasanya ini siapa yang melihat tadi? Ini daim. Kalau orang makrifat mengerti tentang rasa kita. Makanya orang makrifat ini tidak bersolat. Kenapa? Karena dia tidak merasa solat. Yang solat itu siapa? Maka ada perkataan Allah menyembah Allah. Ada yang mengatakan zat menyaksikan sifat. Ini lain lagi nanti. Kenapa Allah menyembah Allah? Apakah diri kita Allah? Bukan. Sifat ma'ani. Yang menggerakkan ini siapa? Yang sujud ini yang menggerakkan siapa? Yang berkalam ini siapa? Ini kalau orang makrifat. Tapi orang syariat, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syariat itu memang ada keakuan. Makanya orang syariat kalau paham tentang makrifat, kalau paham tentang ilmu, hebat. Kalau orang makrifat tidak mengenal syariat, nah ini katanya adkiya ila tariqil auliya, lembut-lembutnya keterangan menuju kekasih Allah kurang bagus. Kalau syariatnya oke, makrifatnya oke, ya uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ini mengajarkan tentang sholat 5 waktu. Mengajarkan tentang sholat wusto. Mengajarkan tentang sholat daim. Apa keterangannya? Ini di Al-Quran ini jelas. Hafidhu ala sholati ala sholawati wa sholatil wusto.
alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini kalau di sholat di apa di sholat waktiyah, inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta. Ini Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang nanti ada fitnah, wah ini sesat ini. Nah, ini yang sesat ini tidak mengerti. Nah, tidak mengerti. Maka ada pertanyaan, kamu itu bersolat dengan apa? Siapa yang sholat? Nah, ini pertanyaan orang ma'rifat, orang hakikat. Kalau pertanyaan orang syariat, kamu sholatnya bagaimana? Bagus apa tidak? Tepat. Rukun sholatnya itu memang ada aturan-aturan tertentu kalau di orang syariat. Orang syariat ini sholatnya memakai hukum-hukum fikih. Tapi kalau orang hakikat lain lagi. Memakai fikih terus kemanusiaannya itu tidak merasakan bahwa dirinya itu sholat. Sehingga tidak ada keakuan. Sehingga khusyuk dalam melaksanakan sholat menghadap yang maha, katanya Mas Faruk, yang maha suci. Kita ini sebenarnya suci karena ada ruh. Jiwa ini suci. Dalam ini semuanya suci. Tapi yang najis ini, yang dohirnya ini, ada kemenya, kencingnya di dalam perut ini, ada, mohon maaf, ada tainya. Makanya ada teman-teman, wah sholat di taina. Iya memang. Iya memang dibawa. Ini sabar. Nah, ini memang keilmuan. Istilah keilmuan memang orang-orang seperti ini kadang apa menjebak. Nah, itu memang seperti itu. Jadi apakah salah dengan sholat waktiyah? Tidak salah, karena Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan sholat waktiyah. Yang mengajarkan sholat nanti tingkatannya berbeda-beda. Mengajarkan sholat itu kalau sholat daim itu tidak ada keakuan, maka sholatmu bacaanmu adalah ini. Nah itu kalau sholat daim itu sudah tidak ada keakuan. Jadi Mas Faruk, mohon maaf, ini hanya sebatas keilmuan tentang kalau kita merasa najis apakah pantas menghadap Allah. Karena ini sudah kudrat dan iradat. Biar sampean paham. Katanya ceritanya Sayyidina Dinar dengan Sunan Kalijogo. Kalijogo, kamu sholatnya dengan apa? Kamu Siti Jenar. Ada keterangan seperti itu, tapi itu cerita. Tapi kalau menurut saya ini pribadi, karena ini menerangkan tentang Al-Quran, bahwa kudrat iradatnya Allah ini ada di sini. Mas Haris dicipta oleh Allah kudrat dan iradatnya. Lalu untuk menyembah Allah, untuk bersolat menghadap pada Allah, kudrat dan iradatnya harus seperti itu. Tapi kalau paham Mas Haris, kalau nggak paham ya monggo, ya pokoknya sholat nanti belajar. Itu maka ada perkataan orang-orang tasawuf itu, saya tidak sholat, saya tidak ruku, saya tidak sujud, karena sudah keakuannya itu dihilangkan, sifat ma'aninya sudah dihilangkan. Siapa yang ruku, siapa yang sujud, siapa yang duduk, siapa yang salam. Itu biar sampean tidak terkecoh dengan bahasa itu. Nah, monggo kalau sampean bisa, ayo, jangan keakuan. Monggo ayo, pokoknya Allahu Akbar, sami Allah, pokoknya sudah lah. Yang tidak paham, Pak. Itu.
Kalau sudah paham, sudah mengerti tentang ilmunya, oh iya ini. Kemarin saya ditanya Pak, dulu saya sering ditanya, kalau orang makrifat katanya tidak sholat. Benar Ustaz. Benar, karena tidak merasa sholat. Bukan tidak sholat Allahu Akbar, tetap sholat, tapi tidak merasa kitanya sholat. Tetap iya. Iya, Imam Syafi'i bersolat. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Iya, lalu yang mengarang Hikamul Arif, Imam Athaillah yang sudah paham tentang hakikat, ya sholat waktu ya sama. Ya monggo Pak, tapi kalau bisa jangan sampai bertengkar, jangan sampai menyalahkan begini. Berdebat. Monggo duduk bersama, monggo duduk berkepala dingin tentang keilmuan. Memang ini tidak jarang diungkap. Orang yang saya tak mau ini kudu tak giwar namanya, kudu mantap saya tahu. Nah betul Pak. Mon merah cak campur biru campur pote. Gitu. Memang keterangan ini rodok berbahaya. Betul. Keterangan ini rodok berbahaya. Untuk mengungkap ini ke masyarakat awam berbahaya. Tapi sampean harus mengerti. Karena sampean mengaji. Biar tentang kita ini, jiwa ini biar lega Pak. Biar enak, biar nyaman. Oh bagaimana sholat yang benar? Bagaimana sholat yang khusyuk? Terus apa saja yang kita kerjakan? Karena sholat ini memang perintah. Ini kemarin ada Pak, siapa yang diperintah? Ada pertanyaan seperti itu Pak. Ya tetap Kanjeng Nabi, karena yang dapat ilham, yang dapat wahyu itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu Rasulullah, punya pengikut, punya umat lalu diberikan pada umat. Tuh, kadang ada Pak teman-teman itu, enggak saya enggak mau sholat karena saya tidak diperintah sholat. Enggak pernah saya diperintah sholat. Waqimis sholat, siapa itu yang diperintah? Ada, ya Pak ya, ada. Saya ketemu orang-orang seperti itu. Saya tidak diperintah. Kapan saya diperintah? Itu Pak. Nah, yang diperintah Nabi Muhammad. Karena di sini innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini ayat. Nah, terus yang menerima ayat ini siapa? Kan Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi yang diperintah. Berarti kita tidak diperintah. Kan gitu. Pernah Pak saya ketemu orang-orang seperti itu, pernah. Memang kita tidak pernah diperintah tentang sholat. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ya monggo. Tapi tetap sholat ini rahmat, kasih sayang kepada kita. Monggo, sampean ayo. Kalau sakit kepala, monggo sujud. Enak kepala sampean. Yang sek ruku enak. Gitu. Ya monggo. Ya monggo. Monggo teruskan gak apa-apa, monggo. Dikit. Ya. Karena bab sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit. Mana dulu sholat sunnah yang sholat sunnah dengan sholat wajib yang dikerjakan ya termasuk oleh Nabi gitu kan, oleh ya aulia gitu. Karena ada Nabi itu sebelum menerima perintah sholat itu sudah pernah sering mengerjakan sholat 2 rakaat.
istilahnya sholat hadiah itu. Makanya kan kadang-kadang ini sholat ini di kemana-mana kan gitu loh. Kanjeng Nabi sebelum mendapatkan wahyu untuk perintah sholat 5 rakaat ini seringkali menggunakan sholat 2 rakaat hadiah gitu. Ya terima kasih gitu. Cuman sekedar bertanya nanti biar sama-sama tahu. Ya, alhamdulillah ini ada yang bertanya lagi Mas Faruk tentang mana dulu sholat wajib dan sholat sunat. Kan gini, Kanjeng Nabi ini sebelum menerima wahyu sholat, perintah sholat ini sholat 2 rakaat dulu. Ini kalau didardir, keterangan didardir, ini memang ada kitabnya, bukan kata asal-asalan saya ini. Didardir sebelum Kanjeng Nabi ini Mi'raj, ini kan Isra lalu sholat sunat. Sebelum mendapat perintah sholat 5 waktu ini. 5 waktu ini waktu Mi'raj perintahnya. Nah terus dahulu mana sholat sunat dengan sholat wajib ini? Sebelum Kanjeng Nabi ada aturan sholat. Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi ini sudah ada sholat. Tapi khusus untuk sholatnya umat Muhammad ini sholat waktiyah 5 waktu. Itu mana dulu? Tetap kewajiban dulu. Tetap kewajiban dulu. Wajib dengan sunat ini lain. Wajib kalau di hukum syariat harus. Kalau tidak dikerjakan katanya di dalam syariat ini dosa. Kalau sunat kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lebih harus dulu wajib. Kenapa Nabi Muhammad sebelum sholat 5 waktu kok sholat sunat dulu? Ini memang sejak dulu memang ada aturan-aturan. Makanya ada ayatnya itu millata Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi ini termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariatnya. Hakikatnya ini. Ada sholat daim, ada sholat wusta, ada sholat waktu. Ini perlu dipelajari ini. Kadang mohon maaf jarang dibuka. Tentang sholat daim, tentang sholat wusta itu jarang dibuka. Ulama-ulama ini jarang membuka ini takutnya nanti kesasar. Betul Pak. Bahaya sebenarnya ini. Keterangan ini sebenarnya bahaya karena saya diminta untuk menerangkan sekedar. Tapi monggo jangan hilangkan sholat waktiyah ini karena untuk kita sendiri. Untuk keenaan kita sendiri. Kenapa? Kok seperti itu? Karena isinya ini isi takbiratul ihram, isi ruku, isi sujud. Ini untuk kesehatan diri. Makanya namanya sholat rahmat, kasih sayang kepada diri ini. Kalau sudah kasih sayang pada diri, kasih sayang kepada orang lain. Berarti sholawat. Kalau kita diri ini tidak dikasih sayang, masa mau kasih sayang pada orang lain? Orang diri kita ini tidak pernah dikasih sayang. Makanya orang-orang ilmu tasawuf, ilmu hakikat
Diri ini dihususkan. Diri ini ruh kita ini dihususkan ila ruhi. Jangan menghususkan orang lain dulu. Ruh kita dihususkan. Badan kita dihususkan baru ke anak, ke ahlinya, ke tetangga, ke orang lain. Kalau orang mengaji hakikat seperti itu. Kalau orang tidak mengerti di syariatnya, ilhadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam semua, tapi dirinya tidak dihususkan. Berarti tidak kasih sayang kepada diri. Berarti tidak paham tentang sholatnya. Gitu. Nah, karena sampean ini sudah mengaji malam ini, monggo khususkan diri sampean ini. Khususan pada abad tibi ila nafsi, ila ruhi. Gitu, Pak. Lalu ke bapak, ibu, ke anak, istri, orang lain. Makanya ku ampusakum. Di dalam Al-Quran itu. Kan jelas Al-Quran. Ku ampusakum, jagalah dirimu. Bukan orang lain dulu. Jagalah dirimu. Sebelum datang yang lima. Nah, betul. Nah, ku ampusakum wa ahlikum. Dari keluargamu dan keluargamu, lalu nanti ke orang lain. Itu pembahasan hakikat. Ya syariat pun harus begitu. Makanya orang-orang, mohon maaf, orang-orang syariat kadang ya mungkin kurang paham lah, artinya wala lo atol. Jangan menyalahkan, nggak boleh menyalahkan itu. Karena semua itu tetap kudrat iradat. Nah ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Terserah sampean ini ikut atau tidak. Monggo terserah sampean. Nah, katanya Pak Nasib kok ila hadratin Nabi dulu. Maka di sini melihat antara Nur Muhammad dengan Ahmad dengan Ahad. Kenapa kok ila hadratin Nabi Mustafa? Nah, ini beda nanti pembahasannya. Karena sampian ini percikan-percikan. Abu ruh, ini ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabur ruh menghormat kita. Sampian ini hanya percikan-percikan. Hasaris ada ini semua percikan. Abu ruh ini siapa? Ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa khususan pada dirinya, ruhi. Gitu benar. Biar apa? Biar ruhnya sampean itu makan. Memang ruh itu makan, Pak. Jangan ditinggal ruh ini. Katanya orang tua ini kayak mana? Cek betul dok saya kayak mana? Kadang mohon maaf orang-orang ini seeman dok boten nah. Bidok kalau begeneng mana? Runah lo kayak mana? Padahal yang hidup ini ruh. Bukan. Kalau ditinggal ruh ini habis ini apa ini? Nah kari beuteng. Jadi kan hanya di luar. Itu maka di dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf, pengenalan tentang Ahad, Ahmad, Muhammad. Itu
pertanyaan Pak Nasib tadi harus mengenal tentang Ahad, Ahmad, Muhammad. Ahad, Allah. Qul huwallahu ahad. Ahmad, siapa? Wahdahu la syarikalah. Muhammad, ilahukum ilahu wahid. Itu pembahasannya di dalam hakikat. Karena adanya Allah, maka terciptalah Ahmad. Karena Allah ingin dikenal. Allah wujud, tidak ada yang mewujudkan. Wajibul wujud, maka di sini ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini milik Allah saja. Wujud. Sampian tidak mempunyai sifat nafsiyah. Wujudnya sampian itu tidak ada. Haris tidak ada. Ini diadakan. Ini kalau ngaji hakikat panas. Lalu Allah menciptakan Ahmad, ruhu Ahmad. Lalu menciptakan Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Ahmadnya yang mana? Tuh, biar paham Pak sampean. Kalau ini ngaji hakikat ini. Biar hidup kita ini tidak terombang-ambing. Urusan sholat, urusan ini termasuk ubudiyah. Perintah-perintah, larangan, ada perintah. Kalau nggak dikerjakan, ya terserah. Dilanggar terserah. Tapi ada hukum. Ada norakah, ada swarga. Nar deki Pak. Tapi nar sekarang ada. Termasuk orang yang melalaikan sholat. Mohon maaf sampean kalau nggak sholat insya Allah kurang tenang. Insya Allah seperti itu. Nanti kalau sudah sholat enak, tenang, nyaman. Sholat ustaz selalu berzikir hatinya. Sholat daim selalu menyambung kepada Sang Pencipta. Sholat waktiyah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Gitu. Walaupun enggak sholat, ya Allah enggak butuh. Ya, benar. Kan benar. Walaupun sampean enggak sholat, ya Allah enggak butuh, enggak apes Allah. Nah, sholat ini kembali kepada kita. Sehingga apa? Qad aflahal mu'minun. Al-Quran. Temen ongkuan. Sungguh. Aflah. Ampun bejo. Tenang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Aflah itu. Siapa yang aflah? Qad aflahal, orang yang mukmin. Nah, orang yang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di dalam sholatnya orang-orang itu khusyuk. Nah, untuk cara khusyuk ini belajar seperti tadi itu. Banyak orang yang nggak paham itu. Pokoknya ya sholat, ya sudah nggak apa-apa, monggo. Iya, monggo nggak apa-apa. Oh salah kamu sholatnya ya. Memang hukum-hukum syariat ini banyak. Banyak Pak. Membaca Fatihah aja kalau seumpama alhamdulillah. Seumpama itu Pak. Lalu dibaca nah itu kan lain lagi. Itu. Nah, itu di dalam hukum-hukum fikih. Iya. Nah, ada. Tahiyat ini begini ada menunjukkan bahwa Allah summastawa alal arsy. Di mana-mana. Tapi yang begini Allah hanya ahad. Ada. Salah, jangan disalahkan. Jangan disalah. Kita bisa coba sampai
barokah. Nah, itu Imam Syafi'i, Pak, fikih. Kalau akulih ini bergerak terlalu 3 kali, ini batal sholatnya. Ini hukum fikih Imam Syafi'i. Gitu, Pak. Ada lagi orang yang adropon, gitu. Batal sholat. Itu hukum fikih. Ya nggak apa-apa, pokoknya jangan cek saat ada kipak agar kereman kawan. Itu batal. Kalau geraknya itu keterlaluan, kalau di dalam hukum syariat itu batal. Itu ada di kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu ada syarahnya, Sulam Taufiq, ada syarah terus sampai muhaddab, sampai banyak, Pak, itu, Pak. Nah, kalau menurut ini ayolah yang tenang, yang enak. Pokoknya ayo monggo. Wajib. Salah. Dari lahir sampai Minal mahdi ilal lahdi. Monggo Pak Haris. Yang mau tanya. Lanjut. Enggak. Tanya apa ya? Iya lah. Tanya apa, Boy? Tadi Pak Rosid menjelaskan Allah tidak butuh sholat kita ya. Tidak butuh zikir kita. Pertanyaan begini, Kak. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh Allah dari kita ya? Sebetulnya yang dibutuhkan Allah dari kita. Ini pertanyaan Mas Haris. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh. Ya, yang dibutuhkan kita itu apa? Yang dibutuhkan Allah pada kita itu apa? Ini sebenarnya pertanyaan hebat ini. Pertanyaan makrifat. Sebenarnya ini pertanyaan makrifat, Pak. Dunya halelo sepeh. Nabi Musa itu di Gunung Tursina, karena Nabi Musa ini termasuk kalamullah. Nabi yang bisa bercakapan dengan Allah. Nabi Musa. Nabi Musa ingin mengetahui zatnya Allah. Ya ayo Musa. Ayo. Lo apa? Ternyata gunung hancur. Nabi Musa kelenger. Nah, sehingga Nabi Musa jaga berdiri, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, Allah, saya ini sholat, saya ini sedekah, untuk siapa ini? Ini pertanyaan Pak Haris. Oh Musa, sholatmu untuk kamu, karena ruko kan sholatmu untuk kamu Musa, sedekahmu untuk kamu. Puasamu untuk kamu semua. Tapi untuk sampian, untuk panjenengan itu apa ya Allah? Nah ini kasih sayang. Yang dibutuhkan Allah di sini kasih sayang sampian itu kepada makhluk yang lain. Katanya Mas Lihut, biar lo sepeh alam ini. Benar. Benar. Ini Mas Haris, ini hakikat. Ulas asih. Saling menjaga, ayo alam dijaga. Biar tidak bocor, biar tidak begini begitu. Dengan Mas Lihut saya enak, tenang, biar tidak bertengkar. Kasih sayang. Itu. Pernah saya cerita waktu itu, saya cerita di pengajian ini ada seseorang ulama yang mengaku dirinya itu sudah ubudiyahnya sudah hebat. Sholatnya sudah hebat, puasanya sudah hebat, sedekahnya sudah hebat. Apa yang terjadi? Ada tamu malaikat yang membawa buku. Waalaikumsalam. Siapa? Saya malaikat yang membawa buku. Oh iya malaikat.
tolong tanya buka. Saya ini termasuk kekasih Allah apa tidak? Katanya orang yang alim itu. Dibuka. Sampai habis. Oh tidak ada nama kamu. Katanya malaikat. Masa malaikat, saya ini selalu sholat 5 waktu, sholat sembahyang, pokoknya sholat malam, sholat tarawih, sholat duha, ngaji. Masa malaikat? Coba lihat lagi. Dilihat. Enggak ada nama kamu. Sampai 3 kali, lalu orang itu, masa malaikat coba ada pola berselek-ser malaikat. Ternyata tidak ada. Kenapa saya ini malaikat? Lalu orang itu pingsan. Sehingga tidurnya ini, cegah, katanya malaikat itu. Kamu itu tidak ada di buku ini kekasih Allah. Tolong malaikat tanyakan sama Allah kenapa saya tidak jadi kekasih Allah. Lalu malaikat bertanya pada Allah, ya Allah kenapa orang ini selalu ibadah, selalu sholat begini-begini. Mentok, kenapa tidak menjadi kekasih Allah, ajunan ya Allah. Malaikat bilang sama orang itu, kalau ingin jadi kekasih saya, ayo lihat tetangga yang miskin. Ayo lihat anak-anak yatim. Ayo lihat orang-orang yang kelaparan. Ayo lihat orang-orang yang apes. Itulah saya. Kata Allah. Itu bukan menjamin Pak kita ini. Sholat kita tidak menjamin. Sedekah kita tidak menjamin. Puasa kita tidak menjamin. Yang menjamin itu rasa kita ini kasih sayang pada makhluk alam semesta. Itu Mas Haris. Yang dibutuhkan Allah sama sampian ini supaya kamu itu betul-betul kasih sayang. Keluar rasa cinta dan kasih sayang pada alam semesta. Oh Mas Faruk nggak punya rokok. Wow ini rokok. Kan enak Mas Faruk. Ya Mas Faruk. Dikasih kopi Pak Rasif. Dibuatkan kopi enak. Gitu Mas Haris. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah itu pada kita ini adalah kasih sayang. Semua ini tetap gerak-geriknya Allah. Semua kudrat iradatnya Allah. Semoga kita ini terpilih jadi hamba yang penuh kasih sayang. Amin. Allahumma amin. Ini intinya ini orang hidup. Monggo. Kalau ada tanya lagi. Monggo. Monggo ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dijelaskan. Ini umum, mungkin keseharian kita semua. Misalkan kita ini jarang sholat, kemudian kadang sampai ada gak pernah sholat, tapi di situ kita tetap bertasbih dan berselawat, sehingga kita ini ketika ada panggilan kewajiban 5 waktu itu kita kadang lalai, tapi di situ kita tetap berselawat. Tolong dijelaskan. Alhamdulillah ini saudara kita bertanya lagi, tolong dijelaskan. Kita ini selalu berselawat, selalu membaca tasbih, tapi kita ini melalaikan sholat. Nah maka di sini ini saya terangkan tadi, sholat yang 3 ini berarti orang seperti itu tidak komplit hidupnya. Tidak mengerjakan tentang Al-Quran yang ketiga sholat ini. Oh selalu bertasbih, sholat wusta. Bagus.
Oh, selalu berzikir. Sholat wusta. Hatinya selalu berzikir, hatinya selalu bersolawat. Bagus. Tapi sholat waktianya tidak dikerjakan. Berarti kurang lengkap hidupnya itu. Karena di Al-Quran ini ada 3 sholat. Yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengerjakan ketiga-tiganya ini. Ada riwayat Kanjeng Nabi ini sholat sampai kakinya bengkak. Sholat 5 waktunya ini, sholat waktiyah. Tapi Kanjeng Nabi pun sampai ke Gua Hiro, sampai uslah untuk sholat wusta dan sholat daim. Gitu. Jadi bagaimana kita ini selalu bertasbih, selalu memuji Allah, alhamdulillah, bertahmid di dalam hati. Sholat daimnya bagus umpama, tapi sholat waktiyahnya tidak dikerjakan, berarti kurang komplit. Karena kenapa Mas? Berarti kurang sayang ke tubuh yang dohir. Juga batinnya pun kurang. Karena dengan adanya sholat waktiyah, dohir enak, batin pun enak. Gitu Mas Haris. Mas. Jadi kalau pertanyaan tadi ini memang ada. Saya pun seperti itu, sering. Allah. Sehingga ada yang lupa juga, ada yang memang sengaja. Tapi mohon maaf, karena sholat ini artinya itu rahmat, kasih sayang. Berarti katanya Pak Nasib, kurang sayang, kurang cinta kepada dirinya. Nah, pada demestro nyaman. Ya lo nyaman. Gitu. Jadi antara syariat, katanya Mas Faruk, hakikat, ma'rifat itu jangan dipisah. Jangan dipisah. Nanti kadang, saya makom hakikat aja, bukan seperti itu. Kalau menurut Al-Quran. Tapi di sini diterangkan di akhir, wa aqimis sholata lidzikri. Kamu harus mengerjakan sholat lidzikri, untuk ingat pada saya. Karena dzikir ini ada 2. Ada dzikir nyebut, ada dzikir ingat. Itu, apalagi nanti dzikirnya sirrul asror. Itu kalau dzikirnya nyebut itu banyak. Anak saya pun tahu Pak, Allah. Tapi bagaimana sampean ini sudah ngaji, bagaimana dzikir yang oke, yang betul, yang benar, yang tepat. Itu wa aqimis sholata lidzikri. Bukan sholat untuk, mohon maaf katanya Mas Haris, kalau ingin cewek ayo sholat apa? Tahajud apa sholat hajat seumpama. Itu lain lagi. Itu. Nah, itu. Ada memang saking inginnya manusia ini mengerjakan amalan-amalan dengan sholat. Bagus, gak apa-apa, monggo. Tapi jangan menyiksa diri. Nah, gitu, jangan menyiksa diri. Bagaimana seorang pertapa? Nah, ini ada jalan-jalan ritual, ada jalan-jalan makom-makom tertentu. Memang ilmu torikotnya ini ada yang di sini, ada yang ini. Banyak jalan. Tapi bagaimana yang benar, yang paling benar? Ayo monggo ngaji, monggo cari.
Memang ada Al-Quran, katanya orang ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Gitu. Kalau saling menyalahkan ada kemarin. Ada kemarin. Jadi mohon maaf kalau kita ini menganggap diri ini selalu bertasbih, selalu astagfirullah, pokoknya sholat ustonya. Oke. Nanti sholat daimnya oke, tapi sholat waktianya enggak oke, berarti tidak sayang pada dirinya. Gitu. Makanya kita diberi pendengaran, penglihatan, itu kan perlunya itu, Pak. Kuncinya dari apa? Maka mulai kuliah artinya kalau bisa. Hati, mohon maaf Mas Faruk, hati sehat. Kalau diri ini, mohon maaf, nggak sehat, ya nggak sehat juga. Loh, kelas mau iris, pilak aja ya. Itu. Pilak bae lo mandat ano. Gitu. Jadi Allah ini maha. Maha itu bagaimana? Semua kudrat dan iradatnya Allah. Makanya wa aqimis sholat di sini sebenarnya Allah memberi kasih sayang. Kenapa kita disuruh sholat? Karena isinya sholat ini seperti tadi ini saya terangkan ini. Takbiratul ihram, sujudnya nanti bagaimana. Itu. Monggo sampean kalau sampean ruwet monggo sholat. Takbiratul ihram karena di sini diterangkan takbiratul ihram menghilangkan semua selain Allah. Ruwet tidak ada, Pak. Ya, ruwet tidak ada. Kalau sudah dihilangkan takbiratul ihram ini Allahu Akbar. Kalau ngangkatnya tangan ini sunat. Tapi wajibnya di syariat, di hukum fikih ini Allahu Akbar. Melafalkan. Allahu Akbar itu sudah dihilangkan semua selain Allah. Ya ruwet tidak ada. Habis ruwet. Lo elang. Mas Watub nanti Allahu Akbar mikirin kolat, lotik banyak tidak demen. Kulang mode tolong akhir. Jamur trauma banyak tidak demen Allah pada deh. Makanya di dalam duduk dua ini warzuqni warfa'ni itu doanya. Wahdini wa'afini wa'fu anni itu. Warzuqni ya Allah berikanlah rezeki pada saya. Wa'afini kesehatan. Warfa'ni angkatlah derajat saya. Hebat sholat itu. Wahdini hidupkanlah, tunjukkanlah hidup saya ini. Wa'afini wa'fu anni. Cukupkanlah. Ini. Maka ditarik pertanyaan, kalau selalu sholat rajin sholat, mohon maaf kalau enggak rezekinya sedikit dipertanyakan. Loh, kan iya Pak. Warzuqni. Selalu minta pada Allah. Ya Allah berikanlah rezeki saya. Dilopot. Dipertanyakan bukan lopot. Jangan lopot. Dipertanyakan. Jangan kasih jangan lopot dipertanyakan. Udah demeng kok ya pada iya. Ini. Kalau sudah tepat salat insya Allah. Gitu. Tanyakan pada grup ya. Gitu. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Mas Lihud. Kilo. Ya ada saya tanya. Kasih saya. Di samping itu juga pada ya Jabar ya Kohar. Kahruwah. Gumeding artinya
ngamuk, bisa ngamuk, bisa Berarti ketika kita melihat sebuah kebatilan, muluk kenembi kasih sayang, muka jeber ya kok. Betul. Penjelasannya. Ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin seperti itu ada. Di kitab Durratun Nasihin itu Fajar. Itu. Berarti apa memang harus seperti itu atau gimana? Tidak seperti seharusnya tidak seperti itu kalau sudah mentok Pak Nasib. Artinya mohon maaf. Priate lo gelem orang dia. Itu katanya Durratun Nasihin wajabal. Ini. Jadi mon orang nokol, engkau bokol karena dia. Nah, itu sedekah. Tapi kalau di hakikat tidak boleh. Tidak boleh kalau di hakikat itu tidak boleh karena tetap rasa ini harus timbul kasih sayang. Itu kan Gitu. Larangan keras karena kalau di dalam masuk di dalam tasawuf ilmu kesucian, ilmu hakikat ini kan ilmu tauhid, ilmu satu tujuan, ilmu kesucian tasawuf itu ilmu putih. Jadi ditahan nafsu 7 ini, nafsu mulai ammaroh ini ditahan sehingga menuju kamiliyah. sampai mendung. Nafsu kamiliyah. Katanya Mas Faruk, apa kemarin itu Mas Faruk sambian itu? Rasaku, rasamu. Rasa satu. Jangan ilmuku, ilmumu, perempuanmu, perempuanku. Itu di Pendekar 5 itu apa? Ilmuku, ilmumu, tapi perempuanmu, perempuanku. Ini bahaya ini. Pakai bagi. Ceritanya Mama, bukan hanya di film Lakan lebat. Gitu. Jadi sudah katanya di dalam Al-Qur'an ini memang ada apa namanya? La tataharrik illa biidnillah. Semua gerak-gerik di alam semesta ini illa biidnillah, kalau tidak diizini Allah tidak bisa. Kalau ditarik kesimpulan, kalau kejahatan, kalau ini semua bernanala. Tapi di dalam surat Al-Muluk wa huwa apa? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah, saya menciptakan mati hidup ini supaya kamu itu berbuat kebaikan. Di surat Al-Mulk. Jangan berbuat kejahatan. Itu. Jadi alam semesta ini ada buruk, ada jahat. Adalah tataharrik illa biidnillah. Sehingga apa diperintahkan sholat ini. Sholat ini maknanya kasih sayang, rahmat. Sholat ada 3, sholat waktiyah, sholat wusta, sholat daim. Yang daim ini yang siapa? Yang daim ini. Enggak ada yang daim ini. Yang daim ini hanya milik Allah. Ruhi. Monggo sampian tidur tetap daim. Bekerja tetap daim. Nah, monggo kalau mau belajar itu monggo. Jadi rosok utamakan rasa. Zauq. Kalau kita rasa kita daim, sampean selalu bersolat, mempunyai kasih sayang. Yang daim ini siapa? Apa kita? Tidak. Yang daim ini sawaituhu wa nafatu min ruhi wa ku'u sajidin.
Gitu. Kurang paham Mas Haris? Kalau nggak paham nanti tanya lagi. Biar daim sampean. Artinya hidup ini selalu biar merasakan daim. Jangan, mohon maaf Mas Haris, jangan kita ini bekerja, makan, tidur. Wah ini hewan seperti itu. Bekerja narik sampah. Kan iya Mas Haris. Nanti tidur. Setelah tidur makan. Pelayan. Manusia ini pelayan karena mempunyai akal pikiran. Ada jiwa. Ada hati, ada akal. Monggo. Ini keterangan malam ini. Mohon maaf, ini memang request. Permintaan orang-orang tertentu. Supaya tidak, artinya seporah katanya orang Madura lo selak. Udah demeng kok dia mau sholat dia. Udah demeng kok mau sholat. Nah, seperti pertanyaan adik ini. Udah demeng kok mau sholat. Nah, katanya relok posang. Ya urusan benar dan tidak ini keilmuan. Saya ini membaca ayat Allah. Siapa yang salah? Siapa yang salah ini? Karena ini ayat Allah. Al-Quran. Yang keterangannya di Al-Quran. Kalau enggak terima, ya monggo enggak terima. Ya monggo bahas. Itu yang keliru. Yang enggak terima ayo. Loh, kok ada? Sholat lagi loh. Memang Al-Quran ini diterangkan. Nah, ini memang jarang dibahas. Yang dua ini jarang dibahas. Kalau yang satu benar. Kalau yang satu itu karena salah ada orang yang enggak ada yang salah gitu. Lagi tidak pernah dibahas. Karena sepora tako bahasa ini tako. Tako salah karena tako lo andi dalil. Kalau bisa ayo monggo kerjakan yang ketiga-tiganya. Kalau sholat syariatnya oke, bagus, sholat daimnya ayo yang bagus, sholat pustonya. Maka kemarin itu saya terangkan kasbiyah, ustawiyah, ubudiyah. Benar apa? Takut terpancing apa yang terus pas apa aja. Itu Pak. Lah ini sampean kan sudah ngaji mendengarkan. Jangan Pak. Buat apa saya sholat? Lama. Saya ini sudah hakikat. Saya ini sudah jangan. Ini mohon maaf ini hakikatnya iblis ini tidak mau pada yang namanya syariat. Gitu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini diterangkan ini. Jadi ayat di surat Al-Hijr ini fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqu sajidin fasajadul malaikatu kulluhum ajmain illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Abenya ini merongso sengko alah apa lo bener dia engkau sebener. Nah ini bahaya. Ini jangan menyalahkan iblis yang makhluk. Iblis yang diri engkau. Nah ini perlunya ilmu hakikat, Pak. Perlunya ilmu tasawuf ini. Sehingga tidak ada keakuan, iblisnya hilang. Yang hilang nanti masuk malaikatnya waku usajidin. Nanti biar paham, nanti sampean biar mikir di rumah, berarti saya punya sifat iblis. Punya Pak, saya pun punya. Asli. Walaupun saya ngaji ini ada sifat iblis saya ini. Jangan mengaku diri ini suci. Gak boleh.
Bagaimana cara menghilangkan keiblisan itu? Oh, mengaku saya yang alim. Oh, saya yang suci. Oh, saya ini aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini katanya Gusti Allah Ta'ala, fa idza sawaituhu, dikala saya menyempurnakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, sudah sempurna Adam ini, wa nafakhtu, maka saya niup kepada Adam min ruhi, ruhku. Ini wa qu'u sajidin, ayo kamu tunduklah, katanya Allah. Nah ini tunduklah, ini sajidin, ya sujudlah kamu. Nah ini ada dua, ada yang tunduk, ada yang tidak tunduk. Ayat ini, fasajadul malaikatu kulluhum, kalau yang malaikat, sifatnya malaikat kulluhum, semua tunduk. Ego enggak ada, nafsu kurang, kurang. Tapi iblis, illa iblis aba ayyakuna ma'as-sajidin. Jelas Al-Qur'an ini. Iblis abang kok. Nah ini. Kalau Kak Sampian, mohon maaf kalau ada keakuan, oh saya yang nolong itu. Kalau enggak ada saya, enggak bisa makan orang itu. Enggak bisa kaya seumpama. Nah ini sifat iblisnya. Sudah ini kudratnya Allah, sudah kudrat dan iradatnya Allah, tapi jalannya ini. Nah, itu bagus. Maka rasa keakuan di dalam sifat ma'aninya Allah itu dihilangkan pada diri ini. Oh saya yang hidup, bukan. Oh saya yang mendengar, bukan. La semua. La ilaha illallah. Syahadatnya kita yang sehari-hari ini, la ilaha illallah, ini sifat ma'aninya. Kalau la-nya itu sifat nafsiyanya Allah, la. Tidak ada yang hidup. Tidak ada yang wujud. Ini cara belajar ilmu hakikat. Kalau kita ketemu nanti rezeki banyak, seumpama Pak Nasib besok, mudah-mudahan semoga amin. Ketemu rezeki banyak, menolong Pak Matub, semua menolong Mas Fahruk, jangan merasa, nggak boleh. Ini sudah kudrat dan iradatnya Allah, tapi jalannya begini. Monggo ayo kita berdoa dan berusaha. Gitu. Seumpama kita tidak ketemu, apakah doa kita, wah bagaimana doa saya ini kok gak nyampe-nyampe seumpama. Itu memang seperti itu Pak. Jalannya alam semesta ini seperti itu. Kalau ingin cepat nyampe, ayo sol, nyambung langsung cepat. Hilangkan rasa keakuan, hilangkan rasa iblis, hilangkan rasa yang tidak baik. Tumbuhkanlah jiwa mamdudah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jelas. Akhirnya jannah, kehidupan enak, kehidupan bahagia, kehidupan tenang. Kalau sudah masuk ke jannati, enak. Prosesnya mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ila rabbiki radiyah, lalu mardiyah. Itu. Kalau sudah mutmainnah, anteng. Lalu radiyah, ridho kita. Kita bekerja ridho, kita makan minum lillahi ta'ala ridho. Lalu mardiyah, diridhoi oleh Allah. Ini yang harus kita paham. Kalau sudah ridho kita, maka Allah meridhoi. Sehingga apa? Kamiliyah, sempurna kita. Enak, nyaman. Fi jannati. Itu cara kita
belajar ilmu hakikat seperti itu. Ayo monggo belajar kesaktian, belajar perdukunan sumpah. Tabib, belajar apa? Pesugihan, monggo. Monggo karena usaha. Tapi tetap kembalikanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau ingin kaya monggo. Mas Lihut katanya ingin punya uang banyak, monggo ya Mas Lihut. Iya. Ingin banyak, ay monggo, gak apa-apa, ini memang keinginan. Tapi ayo kita belajar bagaimana caranya mendapatkan uang. Hanya masuk burung-burung sekitar aja bisa masuk. Bisa masuk. Dan cara montro masuk Ahud. Iya, berarti laku pas ani kesenian TV. Andi kesenian TV mana sih? Andi kesenian TV. Oh, Andi cara bi TV edem. Mama tuh engkau Andi polet pada si Bandung. Monggo ayo saling bantu kalau bisa. Kalau bisa. Saling bantu. Iya Mas. Ya makanya jadi iya pakun bentok. Bentok. Jadi banyak. Masih titik bentok sih. Iya, rekan sebelah. Nah, Andi banyak bentuk kita ya. Jadi banyak iya. Enggak, kalau nggak ada yang tanya lagi kita doa nanti lanjut musyawarah. Sudah doa. Monggo doa kita seperti biasanya, semoga kita ini doanya kan isinya keluar ke dalam dengan ridho Allah, dengan izin Allah supaya selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini. Lalu kita ditunjukkan pada pemimpin, dijadikan pemimpin yang selalu membantu. Ini doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Toreh, saling jangan amin, monggo saling membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhalah sidqin wa akhrijni mukhrajah sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan dulu nanti.